Shalom Alaihim Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 8 Oktober 2020, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 15. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Judulnya adalah apa bahan bangunanmu? Apa bahan bangunanmu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus menggambarkan orang percaya sebagai bangunan. Dari ayat-ayat ini paling tidak kita akan mendapat 4 pelajaran. Yang pertama, dasar dari bangunan itu sudah diletakkan. Kita baca ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Di dalam bahasa Yunani adalah Sophos Arkitekton. Di dalam King James Version itu diterjemahkan a wise master builder, atau seorang ahli bangunan yang bijaksana. Di dalam NIV diterjemahkan an expert builder, seorang ahli pembangun. Memang Paulus telah dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan sekian banyak orang, untuk mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Oleh sebab itu, di sini dia menyebut sebagai seorang ahli. Ya, layak untuk dia menyebut sebagai seorang ahli. Karena memang Tuhan telah memakai dia begitu luar biasanya. Dan dia mengatakan telah meletakkan dasar dari bangunan itu. Dan dasar itulah Yesus Kristus. Jadi, dasar dari bangunan itu, atau dasar dari iman, atau dasar dari kerohanian orang percaya sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, pembangunan itu harus dilakukan. Tidak mungkin hanya dasarnya saja. Paulus setelah meletakkan dasar mengatakan bahwa orang lain akan membangunnya. Tiap-tiap orang akan membangunnya. Itu artinya bahwa pembangunan itu harus dilakukan. Siapa yang dimaksud dengan tiap-tiap orang? Di dalam ayat 10b dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Siapa tiap-tiap orang ini? Kalau Bapak Ibu pelajari, yang dimaksud dengan tiap-tiap orang adalah para pengajar dan para pengkhotbah. Mereka berkewajiban membangun gereja Tuhan. Mereka berkewajiban membangun orang percaya, membangun iman dan rohani orang percaya. Masakan mereka sebagai pembangun tidak mau membangun? Jadi pembangunan itu harus dilakukan, tidak hanya dasar saja. Kemudian yang ketiga, bahan bangunannya seharusnya bahan bangunan terpilih atau pilihan.
tidak sembarangan. Mari baca ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua jenis bahan bangunan di sini. Yang pertama, bahan bangunan yang tahan uji. Itu terdiri dari emas, perak, batu permata. Bagi pembangunan iman, orang percaya. Apa yang dimaksud dengan bahan bangunan yang tahan uji ini? Apa yang digambarkan oleh emas, perak, dan batu permata ini? Bapak Ibu, yang digambarkan oleh emas, perak, dan batu permata adalah ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang sehat dan benar, dan ajaran mengenai praktek kehidupan yang saleh. Dan yang dimaksud dengan bahan bangunan yang tak tahan uji, yang di sini diwakili kayu, rumput kering, dan jerami. Itu adalah ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang remeh, bisa dikatakan tidak berguna. Termasuk di dalamnya adalah dongeng-dongeng, silsilah-silsilah, ritual dan upacara yang kelihatan. Upacara keagamaan yang kelihatan itu hanya ajaran sekunder. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, baik bahan bangunannya tahan uji atau bahan bangunannya tidak tahan uji, suatu kelak nanti akan diuji. Baca ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kedua bahan itu akan diuji pada saatnya nanti. Bagaimana hasilnya? Kita lihat bagian yang keempat, yaitu hasil dari bangunan setelah diuji. Hasilnya juga sesuai dengan bahannya tadi. Jadi ada dua. Yang tahan uji, dia akan tahan uji tidak terbakar. Dan orang yang membangunnya akan mendapat upah. Lihat ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Apa yang dimaksud dengan upah? Itu pahala. Yang dimaksud dengan pahala di sini adalah kehormatan dan mahkota. Yang kedua, yang tidak tahan uji, maka itu akan terbakar dan dia akan mengalami kerugian. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dia akan mengalami kerugian. Artinya bahwa semua pengorbanannya, semua yang sudah dilakukannya akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan upah, dia tidak akan mendapatkan pahala, dia tidak akan mendapatkan kehormatan dan mahkota. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Pertama, doktrin apa yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam diri Anda? Doktrin ajaran apa yang Anda izinkan, yang Anda terima dari orang-orang, dari pengajar, dari pengkhotbah? Seperti apa? Apakah yang tahan uji atau yang tidak? Apakah yang hanya berupa lelucon? Apakah yang hanya berupa dongeng, silsilah, kesaksian yang orang katakan tidak ada juntrungnya, yang tidak berarti? Apakah itu yang Anda masukkan ke dalam diri Anda? Atau ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang mendasar, doktrin-doktrin yang benar, yang mendasar, atau itu? Semua nanti akan diuji. Kalau Anda menerima hanya khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga Anda,
maka Anda tidak tahan uji, karena itu adalah bahan bangunan yang tak tahan uji. Tetapi kalau Anda menerima dan rela tulus menerima ajaran-ajaran yang walaupun keras bagi Anda, tetapi itu ajaran yang benar, maka Anda akan tahan uji. Suatu kali kelak ketika diuji dengan api pencobaan, Anda akan bertahan. Yang kedua, di sisi para pengkhotbah dan pengajar, apa yang Anda ajarkan, doktrin apa yang Anda ajarkan, ajaran apa yang Anda ajarkan, apakah hanya berupa kesaksian-kesaksian belaka atau hanya berupa dongeng-dongeng? Apakah Anda membuka satu ayat lalu cerita ngalor ngidul di hadapan jemaat Tuhan yang serius mendengarkan? Apakah hanya itu? Kalau itu, maka jemaat yang Anda ajar tidak akan tahan uji. Tetapi kalau Anda mengajarkan kebenaran yang hakiki, yaitu Anda menggali Alkitab, ekspos, dan kemudian dieksegesa, dan kemudian terus dipelajari dengan pertolongan Roh Kudus, maka itu menjadi ajaran yang pokok bagi jemaat, dan Anda sampaikan dengan pertolongan Roh Kudus, maka jemaat yang mendengar khotbah Anda akan menjadi kuat, tidak bimbang, dan tidak hancur ketika ada api pengujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya berdoa supaya pilihan Anda adalah doktrin-doktrin yang mendasar, yang kuat, yang membuat Anda tahan uji. Pilihan Anda bagi pengkhotbah adalah doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang hakiki, yang benar, sehingga Anda membangun umat Tuhan dengan mantap. Saya berdoa untuk hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran ini. Sungguh keras bagi kami, karena ini menegur kami. Kalaupun saat ini kami ditegur karena hanya mengizinkan ajaran-ajaran yang remeh, yang tidak baku, kami mengucap syukur atas teguran itu. Dan kami mengerti sekarang bahwa yang sesungguhnya, yang terpenting di dalam kami membangun diri kami sendiri sebagai orang percaya, maupun kami membangun orang lain menjadi orang percaya yang kuat, mantap, adalah dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang benar, yang sejati, yang kami gali, yang kami pelajari dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.